warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Amelia Zahra dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari kelas 10 atau 1 SMA yang berjudul teks negosiasi. Berikut ini akan saya jelaskan apa itu teks negosiasi, apa tujuan dari teks negosiasi, ciri-ciri, dan apa saja sih teks negosiasi itu. Sebelumnya, kalian tahu nggak apa itu teks negosiasi? Jadi, teks negosiasi adalah teks yang berisi kesepakatan antara kedua belah pihak. Biasanya, teks negosiasi ini digunakan oleh penjual dan pembeli untuk penawaran bisnis. Nah, penawaran tersebut akan menghasilkan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli tersebut. Begitu, teman-teman. Nah, setelah tahu apa itu pengertian dari teks negosiasi, selanjutnya ada ciri-ciri dari teks negosiasi. Apa aja sih ciri-ciri dari teks negosiasi? Yang pertama yaitu adanya sebuah dialog atau bisa juga seperti bentuk proposal. Itu tergantung bagaimana konteks penggunaannya. Kalau misalnya secara langsung itu biasanya menggunakan dialog atau percakapan antara kedua belah pihak yang menentukan kesepakatan mereka. Yang kedua yaitu adanya lawan bicara untuk berdialog. Jadi dalam teks negosiasi ini kita harus memiliki kedua belah pihak yang bisa berdialog untuk menentukan kesepakatan. Jika hanya ada satu pihak, maka negosiasi tersebut tidak dapat terlaksana. Yang selanjutnya yaitu munculnya proses negosiasi karena adanya perbedaan kedua belah pihak. Nah, yang dimaksud ini adalah proses negosiasi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk menentukan kesepakatan mereka. Misalnya dalam menentukan sebuah harga, maka mereka harus memulai proses negosiasi tersebut untuk menentukan kesepakatan mereka berapa sih harga yang harus mereka tentukan di akhir nanti setelah mendapatkan kesepakatan bersama. Lalu setelah melewati proses negosiasi, maka kita akan sampai pada tujuan akhir yaitu mendapatkan kesepakatan bersama. Jadi setiap proses negosiasi itu memang harus mendapatkan kesepakatan di akhir. Tidak boleh berhenti di tengah jalan tanpa mendapat kesepakatan bersama yang telah disetujui oleh kedua belah pihak tersebut. Setelah mengetahui ciri-ciri dari teks negosiasi, selanjutnya kita akan mengetahui apa tujuan dari teks negosiasi. Selanjutnya setelah ini akan aku jelaskan apa saja tujuan dari teks negosiasi. Jadi tujuan dari teks negosiasi ini ada 3. Yang pertama yaitu bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan bersama yang berisi kesamaan, saling mengerti dan saling setuju. Jadi dari setiap kesepakatan hasil negosiasi ini, kedua belah pihak tersebut harus saling mengerti dan setuju oleh hasil kesepakatan yang mereka dapat. Lalu tujuan yang kedua yaitu mendapatkan jalan keluar atau penyelesaian dari proses negosiasi. Jadi setelah yang saya jelaskan tadi, teks negosiasi ini tidak boleh berhenti di tengah jalan jika belum mendapatkan kesepakatan bersama. Jadi pembeli dan penjual ini harus bisa nih mencari jalan keluar. Bagaimana caranya biar mereka memiliki kesamaan pendapat gitu. Akhirnya mereka bisa mendapatkan kesepakatan bersama di akhir. Seperti itu. Nah, tujuan yang terakhir yaitu kedua belah pihak tidak boleh ada yang merasa dirugikan dan harus saling mendapatkan keuntungan. Jadi hasil dari kesepakatan ini tidak boleh merugikan salah satu pihak ya teman-teman. Jadi hasil kesepakatan yang mereka terima itu adalah hasil kesepakatan yang sama-sama memberikan untung dari kedua belah pihak tersebut. Jadi dalam salah satu pihaknya tidak boleh ada yang merasa dirugikan dari hasil kesepakatan tersebut. Nah, setelah kita mengetahui apa saja ciri-ciri dan tujuan dari teks negosiasi, selanjutnya saya akan menjelaskan bahwa teks negosiasi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ada teks negosiasi formal, lalu ada teks negosiasi informal. Apa sih teks negosiasi formal itu dan apa teks negosiasi informal? Selanjutnya akan kita bahas. Nah, yang pertama yaitu negosiasi formal. Kenapa sih disebut dengan negosiasi formal? Nah, di sini saya akan jelaskan. Jadi, kenapa itu disebut sebagai negosiasi formal? Karena tujuan dari negosiasi formal itu untuk suatu kepentingan yang formal. Contohnya seperti menawarkan bisnis, jasa, atau barang kepada pihak lembaga pemerintah atau lembaga pendidikan. Nah, bisa jadi konteks dari negosiasi ini secara langsung atau secara wawancara antara si penawar dengan si pemilik lembaga pemerintah tersebut. Nah, selain itu ada juga
negosiasi formal yang berbentuk sebagai dokumen atau proposal yang bersifat otentik. Nah, dari semua yang saya jelaskan tadi, tetap saja hasil akhir dari negosiasi formal ini bersifat mengikat atau tetap memiliki kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut. Biasanya negosiasi formal ini atas nama lembaga atau pemerintah dan bukan atas nama perorangan. Selanjutnya yaitu negosiasi informal. Dari namanya saja kita sudah tahu bahwa negosiasi informal ini adalah kebalikan dari negosiasi formal. Biasanya negosiasi informal ini lebih sering kita temukan di kehidupan masyarakat sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu seperti negosiasi di pasar antara penjual dan pembeli. Negosiasi tersebut tidak memerlukan perencanaan terlebih dahulu, tetapi mengalir begitu saja. Percakapan dialog antara pembeli dan penjual menawarkan suatu barang atau makanan yang akan dibeli oleh pembeli tersebut. Biasanya negosiasi informal ini juga adanya proses pertemuan dan interaksi yang lebih dekat antara penjual dan pembeli. Jadi interaksi ini bisa terlihat lebih dekat daripada interaksi dari negosiasi formal sebelumnya. Nah, jadi itu dia yang sudah saya jelaskan tadi. Apa itu teks negosiasi, ciri-ciri dan tujuan dari teks negosiasi, serta jenis-jenis dari teks negosiasi. Sekian yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.